Si Via ini sedang datang bulan, sering dia lihat-lihat si kawan-kawan itu. Nah, pengalaman seram Via ini bermula pada hari Sabtu malam sekitar jam 9. Di saat dia ini sedang dalam perjalanan ke salah satu rumah pelanggannya, Nah, si Via ini mempunyai side job menjadi tukang henna, yang gambar-gambar henna di tangan pengantin tuh. Nah, pada saat mengambil orderan di hari Sabtu itu, kebetulan waktu itu Kak Via ini lagi datang bulan hari kedua. Jadi memang agak lebih sensitif lah untuk hal-hal yang berbau mistis kan. Nah, jadi dijelaskan sama Via, posisi rumah pengantin yang didatanginya itu berada di gang kecil, di mana di depan mulut gang kecil itu terdapat gedung rumah sakit bersalin yang sudah tidak pernah beroperasi lagi. Udah 2 tahun nggak beroperasi maksudnya. Dan di halaman gedung rumah sakit itu terdapat patung ibu menyusui yang dikelilingi pagar teralis kurang lebih setinggi pria dewasa lah gitu. Sama ada juga pohon besar kali yang cabang dahannya itu menjulang tinggi. Dan pada saat melewati gang tersebut Via yang memang waktu itu dibonceng oleh suaminya sempat mendengar sayup-sayup suara ramai dari rumah sakit Dan pada saat itu Via juga sempat melihat ada orang yang lagi ngobrol gitu di bangunan itu. Bangunan udah nggak dipakai ini. Dan karena Kak Via ini merasa kalau apa yang dilihat dan didengarnya ini nggak nyata, Via pun mencoba konsentrasi lagi nih sambil baca ayat kursi pasti kan. Udahlah itu, ada orang ngobrol-ngobrol kan itu udah ditutup gitu kan, tapi dia tetap baca ayat kursi. Sampailah dia ke rumah pengantin. Nah, Via pun memulailah pekerjaannya kan, selesai sampai jam 11 malam Lalu ketika pekerjaannya selesai, suami Via pun datanglah untuk menjemput Via di rumah itu. Dan selama perjalanan Via sama suaminya ini masih ngobrol lah, bahkan bercanda. Tapi nih ketika sampai di mulut gang yang tepatnya di depan rumah sakit terbengkalai itu, Via mendadak terdiam Kali ini bukan karena apa yang dilihat sebelumnya melainkan dia melihat ada sosok wanita berambut panjang sedang berdiri di bawah pohon besar dan menatap lurus ke arah Via. Saking dekatnya posisi si sosok wanita sama si Via ini Via bisa tahu, bisa lihat bola mata si wanita itu berwarna hitam pekat. Bola matanya bukan matanya lagi, bola matanya. Gegara inilah Via langsung cengkram pinggang suaminya kuat-kuat di atas motor. Dia pejamkan matanya kan, istighfar si Via. Nah, suami Via ini udah tahu nih, udah ngerti kode ini kan. Oh, nih siapa? Istri aku tertengok ini, tersampuk gitulah. Suami langsung kan mencoba menenangkan dan mengalihkan si Via ini dengan celetukan, canda-candaan gitulah. Karena suami Via ini paham betul dengan kondisi istrinya. Maka dari itu dia nggak langsung bawa istrinya balik ke rumah Dia mampir dulu ke warung ketoprak yang posisinya menghadap ke arah jalan yang mana kalau kita duduk, kita bisa lihat ada lorong yang mungkin panjangnya 4-5 meter lah gitu. Dah berhenti mereka di situ, suaminya pun pesan ketoprak. Nah, waktu lagi duduk sambil nyantap ketoprak itu suaminya Via terus-terusan ngajak ngobrol lah supaya Via ini nggak ingat kejadian tadi lagi entah apa yang dia kan belum ngobrol nih, tapi udah tahu